بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fi din, azani Allah wa yakum. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar adalah nikmat Islam. Nikmat yang Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syariat yang sempurna. Dan kesempurnaannya dibangun di atas dua perkara, yaitu kejujuran dan keadilan. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Dan telah sempurna kalimat-kalimat Rabbmu dengan jujur dan adil. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, sidqan fil ikhbar atau sidqan fil akhbar wa adlan fil awamir wan nawahi. Jujur di dalam menyampaikan kabar berita dan adil di dalam menetapkan perintah dan larangan. Jadi agama yang mulia ini adalah merupakan nikmat terbesar karena kesempurnaannya. Dan kesempurnaannya pun dibangun di atas dua perkara tadi. Yang pertama apa tadi? As-sidq, kejujuran. Yang kedua, keadilan. Yang dimaksud dengan kejujuran yaitu jujur di dalam menyampaikan kabar berita. Entah itu kabar berita yang berkaitan dengan perkara yang telah lalu atau kabar berita yang sedang terjadi atau yang akan terjadi, bahkan berita tentang kejadian hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran berita-berita tersebut tanpa ada kedustaan di dalamnya, tanpa ada rekayasa. Kemudian dia dibangun di atas keadilan. Dan keadilan itu berkaitan dengan penetapan perintah dan larangan. Jadi meskipun sebagian perintah Allah itu tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, maka yakinilah bahwa di dalam penetapan itu ada keadilan. Demikian juga dalam larangan Allah, di mana Allah melarang sesuatu yang kita sukai. Yakinilah bahwa di dalam larangan tersebut juga terdapat apa? Keadilan. Maka sikap seorang muslim di dalam menyambut apa saja yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang, hendaklah dia menyambut dan meninggalkan perintah atau larangan tadi dengan mengatakan sami'na wa ata'na. Tanpa harus banyak protes. Karena orang yang banyak protes itu, dia tidak akan pernah bahagia. Karena dia telah menolak apa yang Allah tetapkan dengan keadilan tadi. Nah, seorang muslim tidak pantas melakukan itu. Sebagaimana Allah berfirman dalam suratul Ahzab, "Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Tidak pantas orang yang beriman laki-laki maupun perempuan
memiliki pilihan lain setelah Allah menetapkan suatu perkara, demikian juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah memilih jalan yang keliru. Itu kesesatan dengan kesesatan yang nyata. Jadi apa yang kita dapatkan hari ini dari syariat Allah, jalankan. Karena itu pilihan terbaik yang Allah berikan kepada kita. Meskipun ada sebagian yang Allah tetapkan bagi kita, mungkin tidak menyenangkan hati kita. Yakinilah, sekali lagi di dalamnya pasti ada maslahat untuk kehidupan kita. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ad-dinu ja'a li sa'adatil bashar wal intifa'i syarri anhu wad-darar. Fa kullu amrin nafi'in qad syara'a wa kullu ma yadurruna qad mana'a. Agama ini hadir untuk menyajikan kebahagiaan bagi manusia dan untuk menghilangkan kemudaratan dari manusia. Maka semua perkara yang mendatangkan manfaat pasti Allah syariatkan. Dan semua perkara yang memudaratkan kita pasti Allah larang. Itulah sisi kebaikan agama ini. Namun sayang seribu sayang, kebanyakan manusia tidak mengetahui hal itu. Kenapa mereka tidak tahu? Karena mereka tidak mempelajari apa yang Allah ajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah mengatakan dalam suratul Anfal ayat 23 kalau tidak salah. Coba cek surat Al-Anfal ayat 23. Di mana Allah katakan, Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilaihi tuhsyarun wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allah syadidul iqab. Kata Allah azza wa jalla, wahai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasulnya. Apabila dia menyerukan kamu kepada perkara yang mendatangkan kehidupan bagimu, ketahuilah bahwa Allah lah yang menghalangi seseorang dengan kecenderungannya, yaitu hatinya. Sesungguhnya kepada dialah kalian akan dikumpulkan. Dan takutlah akan fitnah yang menimpa bukan hanya orang zalim saja di antara kalian. Dan ketahuilah sungguhnya Allah maha keras siksa. Di sini Allah memanggil orang-orang yang beriman agar menuju kepada suatu perkara yang memberikan kehidupan bagi mereka. Dan Allah juga mengingatkan akan fitnah yang akan menimpa mereka. Dan fitnah itu datang silih berganti. Tidak ada henti-hentinya. Namun di dalam ayat tadi terdapat solusi untuk lari dari fitnah. Apa itu? Cari tahu apa saja yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Pegang dengan ajaran itu, maka dengan sebab itu Anda akan hidup dalam kehidupan yang membawa manfaat di tengah beredarnya atau tersebarnya fitnah. Di sini Allah menyebutkan, jawablah atau sambutlah seruan Allah dan Rasulnya. Lima yuhyikum, idza da'akum lima yuhyikum. Bila dia mengajak kalian kepada yang beri kehidupan bagi kalian. Apa saja yang beri kehidupan bagi manusia? Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ibnu Qayyim menyimpulkan semua yang diajarkan Nabi itu beri kehidupan. Dan para ulama menyebutkan ada 4 yang paling penting.
Pertama berkaitan dengan rukun iman yang 6. Secara umum ada 4. Pertama berkaitan dengan rukun iman yang 4. Yang 6, afwan. Jadi Rasulullah SAW mengajak kita kepada keimanan. Kemudian keislaman, yaitu rukun Islam yang 5 dan rentetan ajarannya apa saja bercabang dari ini. Kemudian berpegang teguh kepada wahyu. Di dalam menjalankan iman, di dalam menegakkan iman dalam hati, menjalankan rukun Islam, kita harus mengikuti wahyu. Kemudian yang 4, yang ini merupakan bagian penyempurna, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim ini diambil dari perkataan para salaf, entah itu para sahabat maupun para tabi'in. Di sini Allah Subhanahu wa taala tubuhnya menjadi tempat ditampungnya hati-hati yang sakit karena terkena fitnah demi fitnah. Agar hati ini hidup dalam kehidupan yang sehat, ikuti anjuran ayat tadi. Allah juga mengatakan dalam ayat itu, ketahuilah bahwa Allah lah yang menghalangi seorang dengan hatinya. Apa maksudnya? Di antara penafsiran ayat ini yaitu Allah lah yang menghalangi hati orang yang beriman dari kekufuran. Dan Allah lah yang mencampakkan hati orang kafir dalam kekufuran dan tidak diberikan hidayah kepada keimanan. Maka di sini kita pun memahami pesan moral dari ayat ini, kita harus sering-sering meminta kelurusan hati kepada Allah. Di mana Rasulullah SAW berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Agar hati ini selalu dibimbing oleh Allah dalam keimanan. Jangan sampai hati kita ini terhalang dari kebaikan. Kemudian Allah juga mengabarkan tentang hari kiamat dalam ayat tadi. Dan sungguhnya hanya kepada Dialah kalian akan dikumpulkan. Dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihisab. Dan Allah katakan setelah itu, wattaqu, dan khawatirlah kalian dan takutlah kalian akan fitnah yang tidak hanya menimpa orang zalim saja di antara. Ada sebuah hadis yang derajatnya hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa ada salah seorang istri Nabi SAW bertanya tentang ayat tadi. Ya Rasulullah, apa iya Allah akan turunkan azab kepada mereka semuanya, sedangkan di tengah-tengah mereka ada orang-orang soleh? Rasulullah SAW menjawab, apabila fitnah telah tersebar kemana-mana dan orang-orang solehnya diam, maka Allah akan menimpakan azab itu pada mereka semua. Diam dari amar ma'ruf nahi munkar, itu maksud. Lihat hari ini bagaimana para dai diam 1000 bahasa dari menjelaskan kesyirikan, dari menjelaskan tauhid, dari menjelaskan perkara-perkara khurafat, sihir, perdukunan, dan seterusnya. Kenapa mereka diam 1000 bahasa? Karena mereka sendiri terjatuh dalam fitnah syubhat, syahwat, yaitu syahwat kepada followers, syahwat kepada pengikut, syahwat kepada jamaah. Wal'iyadzubillah. Dan ini fitnah. Maka terjadilah apa yang terjadi. Di sebagian negara kaum muslimin diberikan pemimpin yang zalim. Itu juga ada. Itu juga fitnah. Atau didatangkan gempa bumi yang merata di mana-mana. Atau dikuasai orang kafir. Atau darah kaum muslimin menjadi tidak berharga. Itu juga fitnah. Boleh jadi
Kejadian-kejadian tersebut disebabkan karena diamnya manusia dari mengingkari kemusyrikan. Atau karena manusia meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah fitnah. Lalu jemaah sekalian a'azakumullah, apa itu fitnah dan bagaimana cara kita menyikapinya? Ini yang akan kita bahas di siang hari ini. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Fitnah banyak maknanya. Di antaranya fitnah itu bermakna adab. Yang kedua bermakna ujian dan cobaan. Yang ketiga perbuatan syirik. Itu juga bermakna fitnah juga artinya. Fitnah juga bisa bermakna pertanyaan yang diajukan di dalam kubur. Dan fitnah juga bisa diartikan dengan bala. Malapetaka juga adalah fitnah. Dan fitnah yang paling berbahaya yang menimpa seorang ada dua. Fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Dua hal. Fitnah syubhat pemicunya adalah kebodohan. Seorang tertimpa fitnah syubhat karena dipicu oleh kebodohan dia terhadap agama. Sedangkan fitnah syahwat karena dia tidak bisa mengontrol nafsunya. Meskipun dia tahu kebenaran, dia tetap melakukan hal-hal yang terlarang. Dan kita hidup di zaman ini berada dalam kepungan fitnah ini. Syubhat dan syahwat. Kita hidup di zaman fitnah ini seperti berada di tengah lautan di atas perahu. Kemudian perahu itu berada di tengah gelombang yang besar. Di hadapan kita ada gelombang syubhat dan syahwat. Di saat itulah kita membutuhkan dua hal. Kita membutuhkan tenaga yang kuat untuk mendayung. Yang kedua, kita membutuhkan pelita dan cahaya untuk berlabuh. Untuk berlayar. Yang pertama kita membutuhkan kekuatan untuk mendayung. Yang kedua kita membutuhkan cahaya untuk berlayar. Di mana kita berada dalam kegelapan malam yang ditutupi awan yang hitam. Yang di mana saat itu hanya percikan sinar halilintarlah yang kita tunggu. Di sana ada tawaran dari seorang Rasul yang membawa cahaya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya inilah yang akan menerangi hidup kita sehingga kita tidak jatuh dalam fitnah syubhat, cahaya ilmu tadi. Sedangkan kekuatan yang kita miliki untuk mendayung perahu itu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti solusi pertama kali yang harus kita miliki agar kita kuat menjalankan kehidupan keagamaan kita di tengah zaman fitnah ini adalah kita berpegang dulu dengan dua hal. Ilmu dan amal. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, lil insani quwwatani, quwwatun ilmiyatun nadhariyah wa quwwatun amaliyatun iradiyah. Manusia memiliki dua kekuatan. Kekuatan ilmu yang ditelitinya dan kekuatan amal yang dia niatkan untuk mendapat ridha Allah Azza wa Jalla. Ini kekuatan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida." Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan al-huda. Al-huda adalah ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq, dan agama yang benar, yaitu amal saleh. Yang dimaksud dengan al-huda, ilmu yang bermanfaat. Yang dimaksud dengan dinil haq,
dia adalah agama, dia adalah amal soleh. Dengan sebab itulah Allah akan memenangkan agamanya di atas seluruh agama. Jadi hari ini kalau kita melihat kaum muslimin ditindas, dihabisi, dicaci maki, dibuli, dihina, kita tidak bisa mengalahkan mereka dengan cara berdemo. Tidak bisa. Seluruh dunia saat ini melakukan demonstrasi untuk kemerdekaan Palestina. Apa berhasil dimerdekakan? Dan itu bukan solusi. Bahkan yang disayangkan adalah berbondong-bondong mereka bawa spanduk di jalan. Begitu waktu sholat zuhur tiba, mereka tidak ada di masjid. Itu menyedihkan. Kita ingin menang, tapi kita tinggalkan sumber kekuatan kita, yaitu amal setelah berilmu. Maka benar apa dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Ketika kita ingin kuat, kekuatan yang pertama kali harus kita cari adalah kekuatan ilmiyatun nazariyah. Kekuatan ilmu yang kita teliti. Mengamalkan agama di atas ilmu dan huda, petunjuk. Bukan dengan mengikut-ngikut apa yang diajarkan oleh nenek moyang kita. Dan itu tidak memberikan kita kebaikan. Lihat bagaimana mulianya kaum Aus dan Khazraj. Yang mana sebelumnya mereka orang-orang yang diadu domba oleh Yahudi. Bani Qainuqa, ya, Bani Nadir. Dan Yahudi-Yahudi yang lainnya. Mereka melakukan konspirasi. Bagaimana supaya Khazraj dan Aus ini berperang. Dan mereka ikut berperang. Begitu datang Islam, menyatukan hati mereka, mengajarkan mereka tentang indahnya persaudaraan dalam keislaman dan keimanan, maka mereka menjadi manusia yang ditakuti oleh dunia saat itu. Bahkan sebelum terbentuknya negara besar, terjadi perjanjian Hudaybiyah. Kenapa bisa ada perjanjian Hudaybiyah di tahun ke-6 Hijriah itu, atau hampir tahun ke-7 itu, sebelum perang Khaybar? Ya, karena orang-orang kafir sudah mulai mengaku bahwa kaum muslimin memiliki kekuatan. Tidak akan ada perjanjian kalau tidak diakui kekuatan kaum muslimin. Karena kalau masih dianggap lemah, atau ngapain orang kafir mengadakan perjanjian gencatan senjata? Berarti di hati mereka sudah ada rasa takut. Apa yang membuat kaum muslimin berwibawa? Yang membuat kaum muslimin berwibawa adalah mereka rajin mempelajari agama mereka dan mereka amalkan apa yang mereka pelajari. Ini solusi terbaik untuk menghindari semua kelemahan dan fitnah ini. Bukan dengan turun ke jalan, berteriak, menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, membuat macet jalan, kemudian membuat kerusakan. Tidak akan mempan. Bahkan itu akan menimbulkan kemudaratan. Terjadi adu domba di antara anak bangsa. Dan pikirkanlah secara logika. Logika yang bagus. Kalaupun Anda malas belajar agama. Lihat kondisi Aljazair. Kondisi Timur Tengah. Bagaimana mereka hancur luluh lantak ketika mereka turun-turun ke jalan. Dan tidak akan ada yang membawa manfaat kecuali dengan kembali ke agama ini. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ina wa akhadhtum adnab al-baqar wa raditum biz-zar'i, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian telah berjual beli dengan cara ina. Ina itu adalah jual beli dengan riba namun disandiwarakan. Sandiwaranya begini. Anak butuh uang 20 juta kepada fulan. Iya. Tapi anak punya kendaraan motor. Anak butuh uang 20 juta,
Dan saya juga butuh motor ini untuk kendaraan saya mencari nafkah. Kalau saya hutang langsung ke dia, dia akan mengatakan boleh hutang, tapi bunganya 5 juta. Berarti saya hutang 20, bayarnya 25 juta dengan cara cicil. Ini ketahuan ribanya nih. Gimana supaya tidak ketahuan? Anak gunakanlah motor tadi sebagai alat inah, cari celah. Akhi, anak jual motor anak ke antum 20 juta. Antum serahkan uang ke anak 20 juta. Setelah itu, anak beli kembali itu motor. Saya beli ya motor itu dari antum, tapi dengan cara kredit. Berapa harganya? 25 juta. Saya beli lagi dengan cara kredit ini. Uang 20 juta tadi kemana? Saya. Inilah disebut dengan jual beli inah. Masih malu-malu dia berbuat riba. Tapi sekarang jual belinya bukan malu-malu. Tidak tahu malu. Jika kalian berjual beli dengan cara inah, ini masuk fitnah apa ini? Syubhat apa syahwat? Syahwat. Karena pelakunya tahu ini riba. Gimana kita tahu dia riba? Karena dia bisa bersandiwara. Dan kalian mengikuti buntut-buntut sapi dan ridho dengan tanaman. Artinya dunia yang kalian kejar. Lupa dengan ilmu, lupa dengan amal. Tidak terlarang orang cari dunia, silakan. Selama niatnya lurus. Tetapi jika dia lupa dengan ilmu dan amal, maka dia masuk dalam hadis itu. Apa yang akan terjadi? Wa taraktumul jihad. Kalian meninggalkan perjuangan di jalan Allah, ditinggalkannya jihad, ditinggalkan dakwah, ditinggalkan ilmu. Para da'inya sudah tidak lagi berpikir tentang bagaimana menjelaskan tauhid, bagaimana menjelaskan syirik. Dalam pikirannya apa? Waliyahzubillah, bagaimana membesarkan bisnis. Dan sebagian penuntut ilmu sudah terjangkit penyakit ini. Apa kata Nabi SAW? Sallallahu alaikum dhullan. Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan berupa dikuasai oleh orang-orang zalim. Jadi Allah berikan kekuasaan kepada orang-orang yang kita tidak sukai. Itu arti daripada sallata. Sallata yusallitu, memberikan sultan, memberikan kekuasaan kepada orang yang tidak kita sukai. Bisa orang kafir, bisa orang zalim, bisa orang zindiq, bisa orang-orang munafik. Dan Allah tidak akan cabut kekuasaan orang zalim itu dari kalian sampai kalian pulang kepada agama kalian. Apakah kita sudah dihukumi murtad? Tidak. Yang dimaksud sampai kalian kembali kepada agama kalian, sampai kalian mempelajari Islam yang benar dan kalian amalkan. Baru Allah akan cabut kekuasaan orang kafir, kekuasaan orang zalim, juga kekuasaan orang-orang zindiq. Maka dari sini kita dapat pelajaran. Kenapa Allah tidak tolong-tolong kita hari ini? Jawabannya karena kita jauh dari ilmu dan amal. Itu jawaban yang paling tepat. Maka kita tidak boleh tergesa-gesa di dalam menyikapi sebuah masalah. Hari ini kenapa tersebar banyak fitnah? Karena orang-orang bodoh ini pandai berbicara tentang hal-hal besar tanpa dia pikirkan. Tanpa dia apa? Pikirkan. Ini poin yang paling penting di dalam menyikapi fitnah di akhir zaman. Kemudian di antaranya lagi, menyikapi fitnah ini dengan 3 sikap. Sikap pertama yaitu sikap lembut. Yang kedua, sikap tidak tergesa-gesa. Ta'anni namanya. Pertama rifq, yang kedua at-ta'anni. At-ta'anni artinya bersikap tidak tergesa-gesa. Yang ketiga, al-hilmu. Hilmu itu sikap santun.
Karena terkadang kita melihat sebuah fitnah, kita menyikapinya dengan cara kasar. Contoh, antum mengaji dituduh orang Wahabi gitu. Ya, karena terlalu baperan, menyikapi orang lain dengan sikap yang kasar juga. Ini tidak boleh. Seorang muslim harus bersikap dengan sikap apa? Kelembutan. Kalau ada orang menuduh kita, kita lihat dulu kondisinya. Jangan tergesa-gesa. Boleh jadi orang ini bodoh, tidak mengerti tentang kita. Dan tidak boleh tergesa-gesa main bantah, main ini, main itu. Tidak boleh. Sebagaimana berjihad butuh senjata, membantah juga butuh senjata. Sebagaimana berjihad, pergi berperang butuh ilmu untuk berperang, maka membantah orang-orang yang melakukan penyebaran fitnah terhadap kita, juga kita butuh ilmu. Ya. Coba antum belajar dari ustaz-ustaz antum yang ada di media sosial. Di dalam media sosial itu ada Ustaz Badrul Salam, ada Ustaz Ali Misri, ada Ustaz Muhammad Arifin Badri, Ustaz Firanda, ada seterusnya. Coba antum lihat di tulisan mereka, berapa banyak mereka menulis ilmu dan berapa banyak mereka menulis bantahan. Sedikit bantahan yang mereka tulis. Kenapa? Karena membantah itu membutuhkan tadi kelembutan, tidak tergesa-gesa, dan bersikap tetap santun kepada fitnah yang tersebar. Dan Rasulullah SAW sangat memuji orang-orang yang bersikap lemah lembut. Nabi SAW mengatakan, "Ma kana rifqa fi syai' illa zana, wala nuzi'a min syai' illa syana." Tidaklah kelembutan itu berada pada sesuatu, melainkan kelembutan itu akan menghiasinya. Dan tidaklah sikap kasar atau sikap lembut itu dicabut dari seorang, tidaklah sikap lembut itu dicabut dari seorang, melainkan akan membuat dia jelek, hina. Contoh yang sangat ringan, yang sangat dekat dengan kita, dalam kehidupan berkeluarga dulu deh. Jangan dulu keluar dari rumah. Kita melihat handphone istri kita, tiba-tiba ada laki-laki ngirim foto. Jangan langsung kita cemburu buta, kemudian kita anggap dia berbuat selingkuh. Gak boleh. Ya, tanyakan, ini foto siapa? Ini foto siapa? Boleh jadi itu foto kakeknya waktu muda kakeknya. Dan kita tidak pernah kenal kakeknya itu. Atau dia punya paman dari ayahnya yang jauh di daerah sana, tiba-tiba dia kirim foto di situ. Harus diperhatikan dengan baik-baik. Hatta itu foto laki-laki, mungkin foto mantannya. Jangan tergesa-gesa menyikapinya. Jangan bersikap dengan sikap yang buruk. Berusahalah mendekati dengan lembut. Mungkin saja dia lagi futur, dia lagi ini, maka ajak dia bertobat kepada Allah. Ada seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, dia melapor kepada Nabi tentang istrinya yang tidak menjaga diri. Ya Rasulullah, inna imra'ati la tadfa'u yada lamisin. Ya Nabi, ada sungguhnya istriku, dia tidak mencegah tangan laki-laki menyentuh tangannya. Artinya istrinya itu bermudah-mudah. Awalnya Nabi SAW mengatakan faghribah. Kalau kau mau, kau pisahkan diri darinya. Apa kata laki-laki ini? Ya Rasulullah, aku khawatir hatiku sudah tersandra oleh cintaku kepadanya. Maka Rasulullah katakan, fastamti' biha. Kalau begitu, kau nikmati saja istri. Di sini para ulama mengeluarkan fikih dari hadis ini, bahwa Rasulullah SAW menyuruh laki-laki ini untuk tetap mempertahankan istrinya dalam kondisi seperti itu, dia masih cinta dan istrinya bermudah-mudahan ada pertimbangan yang lebih besar, yaitu ada suami saja dia bermudah-mudahan, bagaimana dengan tidak ada suami? Mungkin dia akan jatuh pada perzinahan. Maka untuk menjaga dia dari maksiat yang lebih besar itu, Nabi menurunnya fastamti' biha.
Itu sikap yang tidak tergesa-gesa. Lalu bagaimana dengan istri kita yang tidak pernah disentuh orang? Tiba-tiba ada kecurigaan dari kita. Maka kecurigaan ini hilangkan. Lihat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia setiap pulang ke rumah, dia suarakan baca Qur'annya agar terdengar oleh istrinya di dalam. Kenapa? Tujuannya adalah agar apa yang dia tidak sukai dari istrinya tidak dia lihat dari istri. Hari ini ada sebagian orang di setiap kamar dipasang CCTV. Mungkin istri lagi di kamar mandi pun ada CCTV-nya. Ini contoh bahwa orang-orang seperti ini tidak memahami tentang menyikapi apa? Sebuah fitnah dengan cara sikap lemah lembut. Kalaupun terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka kita punya hak untuk menceraikan. Ya atau tidak? Demikian juga ibu-ibu. Tidak perlu ibu-ibu tuh banyak buka otak-atik HP suaminya. Tidak perlu. Kalaupun Anda temukan sesuatu di HP suaminya, apa yang Anda akan lakukan? Minta cerai? Atau Anda akan mengatakan begini dan begitu? Tidak perlu. Anda tidak ditanyai oleh Allah atas dosa suami Anda. Tapi suami Anda akan ditanya oleh Allah atas apa yang Anda lakukan yang dia tidak cegah. Karena itu akan menimbulkan fitnah, kecurigaan dan seterusnya. Maka bagaimana kita menyikapi secara umum? Keluarga saja kita tidak bisa menyikapi dengan cara pelan, sikap yang lemah lembut. Ini fitnah yang luar biasa terjadi. Oleh karena itu Rasulullah SAW memuji orang-orang yang bersikap lemah lembut itu. Kemudian jemaah sekalian, a'azakumullah, di antara sikap tadi yaitu sikap at-ta'anni. Ta'anni artinya bersikap tidak tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa menghukumi orang lain. Ya. Kita melihat ada orang, ada ustadz lah misalnya begitu. Tiba-tiba dia gonceng aww. Ditahu oleh orang istrinya itu bercadar. Ini digonceng aww pakai baju SMA, jilbabnya mencekik leher. Gitu. Lalu orang-orang lihat, ustadz mulai selingkuh ya. Nakal nih ustadz. Ternyata ustadz itu lagi gonceng adik perempuannya datang dari kampung. Dan ada yang tahu dia punya adik perempuan. Dan adiknya belum mengaji. Maka jangan tergesa-gesa. Cari tahu dulu. Kalaupun dia bukan adik perempuannya, mungkin istri mudanya. Tapi istri muda yang belum mengaji. Dan dia ingin mendidik. Karena kita tidak boleh membuat fitnah yang kita tidak tahu masalahnya. Sebagaimana terjadi Rasulullah SAW dengan Sofia. Rasulullah SAW berada dengan Sofia, ada sahabat gresek-gerusuk gitu. Ya. Rasulullah SAW menegur, ini adalah Sofia. Sampai-sampai Nabi mengatakan, sungguhnya syaitan itu mengalir bersama aliran darah anak Adam. Ya, artinya jangan sampai kau dipengaruhi oleh syaitan dalam suudzon dan kecurigaan. Itu namanya menghindari tergesa-gesa. Kemudian yang ketiga, bersikap santun. Dan santun yang paling tinggi adalah santun kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Makanya Allah memuji orang-orang yang santun dalam Al-Quran. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Hamba-hamba Ar-Rahman adalah mereka-mereka yang berjalan di muka bumi ini dalam keadaan hauna. Hauna artinya yamshuna bi ta'atin wa tawaddu'in lin-nas, kata Ibnu Abbas. Mereka berjalan di muka bumi untuk taat kepada Allah dan bersikap tawadhu kepada manusia. Bagaimana sikap tawadhu'nya?
Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bila orang-orang jahil mengata-ngatai mereka, mereka akan ucapkan ucapan yang membawa keselamatan. Selamat dari apa? Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, selamat dari dosa dan kezaliman. Sekarang kalau ada orang mengatakan kepada antum, antum panjang jenggot seperti kambing. Kira-kira apa yang antum tanggapi? Kalau punya sikap santun, kita akan katakan ente tidak punya jenggot seperti babi. Ya kan? Dan ini dosa orang mengatakan kepada kita tadi tidak begitu besar daripada dosa yang kita ucapkan barusan. Ketika kita balas orang dengan ucapan yang buruk, maka yang membalas bisa jadi lebih besar dosa daripada orang tadi. Kenapa? Karena ibu kita tidak punya jenggot, istri kita tidak punya jenggot, anak perempuan kita tidak punya jenggot. Maka kalau kita katakan orang yang tidak berjenggot seperti babi, kita katakan ibu kita seperti babi. Mau? Makanya Allah katakan memuji hamba-hamba Allah yang ketika dikata-katai orang jahil, mereka membalas dengan ucapan yang membawa keselamatan. Ini di media sosial ini luar biasa kita melihat bagaimana orang mencaci maki dakwah kita, dituduh Wahabi, dituduh mantan teroris, dituduh sumber teroris dan seterusnya. Tidak usah baperan, biarkan aja dulu. Tenang saja dulu. Lihat kondisi. Kembalikan pada ahli ilmu. Biarkan ustaz-ustaz yang mumpuni yang membantah. Bukan kita. Kita ini kewajibannya belajar. Kita ini kewajibannya adalah untuk mendalami ilmu yang akan perbaiki hati kita. Memperbaiki amal kita. Memperbaiki hubungan kita dengan kerabat kita. Dengan kawan-kawan kita dalam akhlak yang mulia. Itu kewajiban kita. Jangan baperan kemudian kitalah yang membantah. Kita ini bukan ustaz. Kita bukan ustazah. Yang tampil untuk membantah orang-orang kafir. Membantah orang yang melakukan kesalahan. Kita ini berkewajiban sebagai penuntut ilmu. Itu pertama kali. Yang berhak membantah itu orang yang punya ilmu. Dan dia memumpuni cara membantah. Sehingga mereka membantah dengan ilmu dan kesantunan. Membantah dengan apa? Ilmu dan kesantunan. Kalau kita yang bodoh ini membantah, ya sama-sama membawa caci maki. Yang lebih menyedihkan lagi ikhwan-ikhwan ini, dia bawa potongan video subhat, dia posting di media sosialnya, dia hanya tulis di captionnya, lihat ahlul bidah, kata dia begitu. Dia tidak bantah ini, dia lagi menyebarkan fitnah juga. Lalu dia tulis, dia garis di situ, subhat, dia katakan begitu. Semudah itu antum akan membantah. Antum sedang menyebarkan fitnah juga. Karena yang akan mendengarkan video yang antum potong, yang antum kirim itu, bukan hanya orang yang berilmu, tapi orang-orang bodoh juga. Yang akhirnya itu menjadi bumerang buat dakwah kita. Dan itu tidak diajarkan oleh para salaf kita. Santunlah kepada siapa yang berbuat salah. Insya Allah semuanya akan mendatangkan kebaikan. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, di awal kitab tafsir Ibnu Katsir, ketika beliau membedakan sikap antara menghadapi syaitan manusia dan syaitan jin, beliau menyebutkan, kalau kita menghadapi syaitan dari kalangan jin, maka sikap kita adalah mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi kalau kita menghadapi musuh dari kalangan manusia, maka sikap kita idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan orang dengan cara yang terbaik. Ya. Kapan kita dibolehkan membalas perbuatan buruk itu? Nanti ada caranya. Setelah kita memikirkan, setelah kita melihat orang ini kalau diperlakukan dengan baik, hamba jadi ini, maka doakan keburukan buat dia. Tapi itu hukumnya hanya boleh. Tetap bersikap baik yang terbaik. Ya. Apa faedahnya? Faidal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim.
Jika betul terjadi permusuhan antara dirimu dengannya, karena kau telah berbuat baik, suatu hari nanti dia akan menjadi teman yang membelamu. Itu sikap baik terhadap musuh tadi. Ada kisah seorang ulama, kalau salah ini kisahnya Ibnu Hubairah. Waktu dia menjadi hakim. Jadi dia menjadi hakim, qadhi. Datang dua orang datang melaporkan seorang laki-laki yang membunuh ayah mereka. Dan dua orang membawa pembunuh nih, dibawa ke qadhi, ya. Kalau salah waktu itu Ibnu Hubairah dari kalangan mazhab Hambali. Ini pembunuh ayah kami. Kemudian si ini mengaku tanpa saksi pun dia ngaku nih si pembunuh ini. Iya, saya membunuh ayah mereka. Dan dua orang ini menuntut di kisos. Kisos itu boleh dilakukan oleh penguasa dan boleh dilakukan oleh keluarga yang terbunuh, asalkan keputusan hukum datang dari hakim, dari negara. Ini si pembunuh ini ada dua pilihan cara mengeksekusinya. Boleh dieksekusi oleh negara, dia mati. Dieksekusi oleh negara atau diserahkan kepada keluarga yang terbunuh. Nah, mereka dua orang ini meminta agar si pembunuh ini dieksekusi oleh mereka. Tapi Ibnu Hubairah melihat-lihat si pembunuh ini, saya kayaknya kenal deh. Ada dendam kesumat antara Ibnu Hubairah dengan orang ini. Dan orang ini tidak kenal si hakim ini, Ibnu Hubairah. Dan Ibnu Hubairah itu punya mata buta sebelah. Tapi tidak ada yang tahu kalau mata sebelah ini tidak bisa melihat. Kelihatannya masih bisa melihat. Tapi ternyata udah buta. Kenapa buta mata ini? Ada kaitannya dengan si pembunuh. Ibnu Hubairah orang kaya sederhana. Di pasar dia kayak kuli. Kelihatannya kayak kuli pasar. Ini si pembunuh ini beberapa tahun yang lalu pernah menyuruh-nyuruh Ibnu Hubairah di pasar. Tapi Ibnu Hubairah tidak mau karena dia bukan kuli. Orang ini karena Ibnu Hubairah tidak mau dengarin, ditampar sampai buta mata dia. Ya. Ibnu Hubairah ingin menjatuhkan hukuman mati kepada orang ini, tapi bercampur pada dirinya antara dendam dan hukuman. Dia khawatir dendamnya lebih besar daripada apa? Hukuman. Ini orang berhak untuk dikisos. Tapi ini khawatirkan Ibnu Hubairah dendamnya yang muncul ketika menetapkan ente dieksekusi mati. Apa yang terjadi? Ibnu Hubairah meminta kepada dua orang ini, bebaskan orang ini, saya bayar dia. Saya bayar tebusan. Beberapa ribu onta gitu diberikan oleh Ibnu Hubairah. Kata dua anak ini, mahal wahai hakim. Sudah, semahal apa saya akan bayar. Dibayar. Bebas orang ini. Ibnu Hubairah ditanya oleh orang yang hadir. Ada apa dengan engkau wahai hakim? Apa hubunganmu dengan pembunuh tadi? Tidak ada kekerabatan, tidak ada ini dan itu. Dia, aku khawatir ketika aku tetapkan hukuman baginya bercampur antara keadilan dan dendamku yang aku tanamkan sejak lama kepada orang ini. Karena orang inilah yang menyebabkan mataku sebelah ini buta. Lihat bagaimana sikap ulama ini. Dia ingin memperlakukan orang yang memperlakukan dia dengan buruk dengan cara lebih baik. Dengan cara melawan nafsunya. Yang sebenarnya itu hak dia sebenarnya. Mampukah kita seperti itu di zaman ini? Baru dikata-katain oleh orang Wahabi jenggot kayak kambing kita sudah apa? Baperan. Jangan. Biar mereka jatuh dalam fitnah. Jangan kita ikut. Kita harus sikapi semuanya dengan santun dulu. Sehingga pada masanya ketika datang waktu qadarullah mungkin kita akan berjihad dengan pedang kita, dengan senjata kita. Kita akan berjihad dalam keadaan jiwa kita sudah tenang. Harapan kita untuk mendapatkan akhirat sudah besar. Dan tidak ada kaitannya dengan dendam. Betul-betul kita jalan di atas syariat. Begitulah sikap yang harus kita ikuti. Dan subhanallah hari ini semua orang boleh berbicara. Orang bodoh pun boleh berbicara. Sehingga orang-orang bodoh ini pun jatuh sendiri dalam fitnah.
kena syubhat yang dia bantah. Karena dia tidak memiliki kekuatan imunitas, yaitu kekuatan akidah dan manhaj yang bisa membentengi dia dari fitnah tadi. Virus fitnah ini, virus. Dan imun yang paling kuat adalah iman. Iman itu adalah akidah, amal dan akhlak. Kalau ini udah kuat, maka fitnah ini gampang kita hindari. Sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, amal wa darajatu bunyan asasuhal iman. Amal, derajat, pahala, kedudukan yang kita cari, semua ini adalah bangunan. Fondasi yang menguatkannya adalah iman. Ini dulu yang kita pelajari. Jangan sibuk membantah. Nanti jangan kita akan seperti ujubnya Mirza Ghulam Ahmad. Masih kenal Mirza Ghulam Ahmad? Siapa dia? Pendiri Ahmadiyah. Sebelum dia mengaku sebagai nabi, dia pernah menulis di surah kabar, siapa yang mengatakan ada nabi setelah Muhammad, maka dia orang kafir, kata dia. Rajin dia membantah orang Hindu, membantah orang Nasrani di media massa, di media cetak, di koran-koran di India waktu itu. Dia menulis sejarah, saking semangatnya dia menulis di atas kebodohan. Di antara tulisan dia yang menunjukkan dia bodoh, bahwa Fatimah radhiyallahu anha meninggal sebelum Rasulullah SAW meninggal. Padahal sejarahnya Fatimah meninggal 6 bulan setelah Rasulullah SAW wafat. Ini rajin membantah, rajin menulis. Nah, tahu kalau dia hidup di zaman ini Mirza Ghulam Ahmad, lebih rajin lagi kayaknya, karena adanya Android. Ya. Tapi dengan bodoh dia menulis. Karena dia banyak menulis, banyak orang-orang Islam di India yang tertipu dengan karya-karya tulisnya. Yang kemudian mereka mengumpulkan dana dari donatur-donatur kaya dikirimkan kepada Mirza Ghulam Ahmad. Dia melihat ini sumber daripada dana dan fulus, terfitnah juga dengan fitnah syahwat. Tadinya syubhat, sekarang terkena syahwat. Maka kalau dua fitnah menimpa orang, maka hatinya telah menjadi bangkai yang membusuk dalam hatinya. Apa yang terjadi? Mirza mulai tulis buku dengan dana yang dikasih tadi. Tidak lagi tulis di media, tidak lagi tulis di koran saja waktu itu, tapi mulai membuat buku. Cita-cita dia mau membuat 50 jilid buku. Bodoh mau nulis apa? Mulailah di buku-buku itu dia memuji dirinya bahwa dia seorang wali Allah, seorang yang saleh, sampai pada akhirnya dia sebutkan, siapa yang mengatakan aku bukan nabi, maka dia anak pelacur dan dia tersesat, kata dia. Dan akan mati kolera mencret, kata dia. Disambutlah oleh ahli hadis yang ada di India yang waktu itu umur 29 tahun, mubahalah tersebut. Bahwa jika kau berdusta wahai Mirza, maka engkau akan mati kolera. Betul, 1 tahun sebulan setelah bermubahalah, maka matilah Mirza Ghulam Ahmad dalam keadaan kolera dan mencret. Ada nabi mati mencret. Ya, nabi palsu aja itu mati mencret. Lihat bagaimana fitnah dia bisa murtad. Karena apa? Karena semangat dalam kebodohan. Ini seharusnya yang harus kita perhatikan. Ikhwan fillah azakumullah. Jangan kita tampil seperti pahlawan dan kita kepengen cepat viral. Dengan cara apa? Panjat sosial. Ya, pansos kan? Kita tampil nih. Kita kasih dulu video misalnya UAS. Ustadz yang berinisial Ustadz Abdul Somad. Ya kan? Diketampilkan orang terkenal ini, kemudian kita ada di situ untuk membantahnya. Kita ini siapa? Siapa kita? Jangan-jangan kita hanya sekedar pansos di sini. Dan niatnya sudah buruk. Dia pun sendiri melakukan keburukan. Udahlah kita fokus. Zikir pagi petang kita dihabiskan. Zikir kita sebelum tidur diamalkan. Belajar akidah tentang akidah takdir agar kita sabar menghadapi kondisi hidup. Belajar tentang bagaimana mensyukuri nikmat. Belajar bagaimana indahnya sholat dengan khusyuk. Belajar bagaimana caranya kita bisa lebih dekat hati kita kepada Allah.
Itu kita. Dan kalau kita lihat terus syubhat, kira-kira kesel nggak di hati kita? Jadi nikmat nggak ibadah? Kita lagi takbiratul ihram, Allahu Akbar, bukannya mengingat Allah, tapi yang diingat Abu Janda. Iya kan? Yang diingat fulan. Kapan kita nikmati ibadah? Maka jemaah sekalian azakumullah, sikap yang terbaik itulah yang harus kita lakukan. Di antara yang tadi, selain berilmu, beramal, lakukan 3 hal lagi. Arif, lembut, tidak tergesa-gesa, dan yang ketiganya bersikap santun. Santun kepada orang. Dan jangan cepat menghukumi orang lain. Karena itu akan menjebak kita kepada fitnah berikutnya. Apalagi ketika kita lihat orang soleh berbuat salah. Jangan tergesa-gesa membulinya. Karena ketika kita membuli dia atas kesalahannya, kesalahan yang sama juga akan ditimpakan kepada kita suatu hari. Sebagaimana yang terjadi antara Al-Imamul Kisai dan Al-Yazidi. 2 ahli qiraat. Al-Quran bukan dengan hafal kita zaman ini. Ya, kita zaman ini hafal Qurannya baru juz amma, itu pun terbata-bata. Udah tampil sebagai ustadz. Ini 2 orang nih hafal Quran dengan qiraat yang berbeda-beda. Al-Kisai dan Al-Yazidi. Pada sholat maghrib, mereka yang mengimami sholat Al-Kisai. Di belakang ada sultan. Padahal dia hafal Quran 30 juz. Dengan qiraat yang banyak. Lupa baca suratul Kafirun. Jadi dia salah membaca surat apa? Al-Kafirun. Di sini ada yang tidak hafal surat Al-Kafirun? Hafal kan? Selesai sholat, Yazidi seakan-akan meremehkan Al-Kisai. Oh, ini imam qiraat dari Kufah yang terkenal itu. Surat Al-Kafirun salah. Ini bentuknya apa? Membuli yang dia tidak rasakan. Begitu sholat Isya, maka Al-Yazidi disuruh jadi imam. Kisai jadi imam. Terjadi Al-Imam Al-Yazidi dia tidak menghafal surat Al-Fatihah. Apa pesan moralnya? Jangan bully orang lain dengan sebuah kesalahan, lalu kesalahan itu suatu hari nanti akan ditimpakan kepada Anda. Hari ini senang kali kita lihat teman kita salah, ya enggak? Oh, udah salah nih, ada yang diboikotnya, ada yang ditahdir. Dan itu yang Anda lihat hari ini. Senang melihat orang lain salah atau disalahkan oleh orang-orang yang lebih besar urusannya daripada kita. Mana sikap kita lembut kepada saudara kita, santun kepada saudara kita. Dan itu bukanlah sikap para salaf kita. Ya. Apalagi sekarang ini banyak orang tergesa-gesa sikapnya terhadap pasangan sendiri. Lebih ajib. Ya. Pasangan sendiri terlalu tergesa-gesa. Semoga Allah melindungi kita dari sifat-sifat yang buruk ini. Kemudian di antara hal yang harus kita perhatikan agar kita terhindar dari fitnah itu, di sini disebutkan, wa annahu idza barazatil fitan wa taghayyaratil ahwal fala tahkum ala syai'in min tilkal fitan aw min tilka taghayyuril haq illa ba'da tasawwurihi. Tidak tergesa-gesa menghukumi suatu peristiwa kecuali setelah kita mempunyai gambarannya. Ya, setelah kita mempunyai gambarannya. Makanya anak kalau ditanya oleh seorang wanita tentang suaminya, saya tidak tergesa-gesa menjawab tentang urusan suaminya. Sampai suaminya saya temukan atau saya bisa hubungi. Atau sebaliknya suaminya bertanya kepada kami tentang istrinya, saya tidak akan menghukumi istri dia secara ta'yin, tapi saya akan menghukumi apa yang dia tanya. Ya. Sampai kita bicara langsung dengan istrinya sama dia langsung, baik lewat telepon maupun yang lain, sehingga bisa ditemukan solusinya.
Ya. Karena hari ini urusan rumah tangga ini luar biasa. Istri datang kepada ustadz mencurhatkan tentang suaminya. Suami saya begini. Kemudian ustadz menghukum, oh suami ente telah jadi fasik. Harusnya apa yang terjadi? Tanya, benar suaminya begitu? Boleh jadi istri lagi kesal ini. Kesal tidak dikasih uang belanja sama suaminya. Dibuat-buat pertanyaan. Sebaliknya juga begitu. Ya, sampai ada di Parung situ, orang laki-laki suka lapor istrinya ke saya. Oh istrinya begini dan begitu. Maka saya ucapkan cerai kepada istri saya. Baru sekali Pak Ustaz. Begitu saya telepon orang tua istrinya dan ada istrinya di situ. Ternyata istri melarikan diri dari rumah. Dia sudah 3 kali mengucapkan kata talak dalam waktu yang berbeda. Dan istri takut berzina. Dan suami tidak mengaku. Saya telepon, kita kontak bertiga sama orang tua istrinya itu, dan istri ada di situ. Sekarang istri antum dengar, silakan antum bicara seperti yang antum bicarakan kepada saya. Ternyata dibantah semua sama istrinya. Ya, bahwa dia mencarikan saya bukan karena saya berbuat salah Pak Ustaz. Karena dia tidak suka sayur. Dan saya beli nasi goreng ada sayurnya. Gara-gara tidak suka itu dia katakan cerai kepada saya Pak Ustaz. Saya sabar. Bayangkan tuh, dia tidak suka sayur. Istrinya karena ingin bikin surprise, beli nasi goreng enak yang ada kolnya. Dan nasi goreng itu disukai sama istrinya. Saking bodoh dan tergesa-gesa dia katakan ala talak anti, kata begitu dia. Dan bukan dengan kata kiasan, betul-betul ditalak. Kemudian istrinya menangis, nyesal lagi dia rujuk. Ya. Besok-besoknya ada masalah tidak terlalu besar, cerai lagi. Sampai berkali-kali, maka istri lari ke orang tuanya. Setelah dia ngaku semua ngaku, apa yang dikatakan istri itu? Iya Pak Ustaz, berarti ente sudah tidak boleh lagi bertemu. Urus surat cerai. Karena ente sudah talak 3. Nah, kalau kita tidak meneliti masalah ini, siapa yang terzalimi? Perempuan ini, tergantung dia nanti. Nah dia berani datang lamar dia karena belum dapat surat cerai. Kasihan akhwatnya. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa jangan tergesa-gesa menghukumi sesuatu. Maka ada kaidah mengatakan al-hukmu 'ala syai' far'un min tasawwuri. Hukum yang dijatuhkan pada sesuatu adalah cabang dari gambaran permasalahan. Ya. Maka kalau ada orang bertanya kepada kami, Ustaz, bagaimana dengan Ustaz fulan? Kalau digini kan. Saya tidak akan pertanyaan ini sampai saya tahu Ustaz fulan itu. Ya. Tapi menurut Ustadz ini begini dia. Ustadz itu menghukumi seorang dengan ilmu dan dawabitnya. Dia punya tanggung jawab di hadapan Allah. Kita yang dah tahu masalah, mau tambah masalah nanti di hadapan Allah. Ya. Dan memberi uzur kepada orang, salah kita beri uzur, itu lebih ringan daripada kita salah di dalam menghukuminya. Karena ketika kita salah menghukumi seorang, kita butuh klarifikasi suatu hari nanti. Minta maaf, klarifikasi dan seterusnya. Tapi begitu kita salah dalam beri uzur, maka kita tidak butuh klarifikasi. Tidak butuh klarifikasi. Ada orang misalnya dia betul-betul salah ini. Kasih uzur dia. Kasih uzur. Ternyata uzurnya dikasih kita salah. Kita kasih uzur tidak punya masalah. Kita tidak ditanya. Karena kita memang tak punya ilmu tentang dia. Uzur kita pun dapat ampunan dari Allah. Lain halnya kalau kita tahu dia orang Syiah, dia orang Khawarij, dia pelaku bid'ah, khurafat atau tukang sihir. Kita kasih uzur, masalah buat kita. Salat. Dia mengajak kepada kebaikan, mengajar tauhid, mengajarkan sunnah, menjauhkan orang dari syirik, menjauhkan bid'ah. Ada kesalahan menurut orang lain, dia harus dijauhi. Nah kita tidak tahu kesalahan apa yang terjadi. Apa sebenarnya yang dia lakukan? Maka beri uzur bagi kita yang tidak tahu. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang terjadi pada masalah orang ini. Kita harus melakukan sebuah hukum atas dirinya atau atas sesuatu. Belum kita gambarkan sesuatu itu, maka kita akan melakukan kesalahan jika kita tidak gambarkan dulu. Ini kaidah besar. Al-hukmu 'ala syai' far'un min tasawwuri. Hukum atas sesuatu adalah merupakan bagian cabang daripada gambaran. Digambarkan dulu baru ada hukum. Jangan kasih hukum dulu, baru kita teliti.
Teliti dulu baru dikasih apa? Hukum. Ya. Kemudian di antara hal yang perlu diperhatikan juga oleh kita, bersikap adil dalam menyikapi perkara. Ada orang kita musuhi ini, ya. Dan kita ingin menyikapi dia. Oh, ini musuh saya nih. Dia disalahkan aja. Ini tidak adil. Ya. Kata Allah, "Idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba." Dan sebelumnya Allah katakan, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Jangan sampai kebencianmu terhadap satu kaum membuat engkau tidak bersikap adil. Bersikap adillah, karena keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Ya, lebih dekat kepada ketakwaan. Jangan gara-gara kita benci satu kaum, membenci satu kelompok, dan kita tidak adil memberikan hukum kepada dia. Maka berikan hukum yang adil. Ya, ini diantara yang harus kita lakukan dari menghadapi fitnah ini. Kemudian yang paling penting, poin yang berikutnya, agar kita terbebas dari fitnah di zaman fitnah ini, atau kita diberikan penjagaan oleh Allah dalam di zaman fitnah, yaitu berpegang teguh dengan tali agama Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kalian berpegang teguhlah kepada tali agama Allah. Jangan bercerai-berai. Hari ini kita bercerai-berai hanya gara-gara popularitas, gara-gara fulus, gara-gara menikah lagi, ya kan? Terkadang gara-gara masalah kayak gini nih, merebut satu akhwat hingga yang mau menikahinya pun berpisah persahabatannya. Di zaman Nabi tidak ada seperti itu. Thabit bin Qais, dia seorang penghafal Quran terbaik. Lemah syahwatnya. Istrinya minta kepada Nabi agar Thabit bin Qais menceraikannya. Diceraikan oleh Thabit bin Qais. Dinikahi oleh sahabat yang lain. Jadi tentu mereka musuhan. Ini akhwatnya belum dinikahi loh. Masih anak orang. Mereka bertengkar. Dan ini terjadi di hari ini. Dan sangat memalukan. Bagi laki-laki memalukan. Ini laki-laki yang terkena drama Korea. Korea Utara lagi. Atau Korea perbatasan lagi. Gara-gara popularitas. Luar biasa sekarang ini. Lihat temannya udah melambung naik. Dikenal orang. Dia masih begitu di sini aja ngomongin temannya nih. Terus temannya semakin dikenal orang. Dia masih di sini. Dulu waktu temannya belum terkenal. Dia tidak bicarakan temannya. Ini gara-gara apa? Popularitas. Dan itu akan memecah belah kita. Nabi melarang kita. Wala tahasadu. Wala tadabaru. Wala tanajasu. Wala tabaghadu. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Wala tanajasu. Jangan kalian saling hasad. Jangan kalian saling memata-matai. Jangan saling membelakangi. Jangan saling meninggalkan. Jangan saling emosi. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Gimana cara bersaudaranya? Ambil awal ayat. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Seharusnya kita yang sudah berpegang teguh dengan tali agama Allah ini tidak gampang berpecah belah. Tidak gampang. Ya. Akan tetapi subhanallah, emosi, baperan itu membuat kita jauh dari persatuan yang sebenar. Kemudian di antara hal yang penting juga, yaitu seorang muslim, dia harus berpegang kepada syariat, mizan yang syar'i, mizan yang benar. Mizan itu timbangan dalam nilai kebenaran sesuatu, tentunya adalah syariat yang benar. Ini di antara hal yang perlu kita perhatikan, ikhwan fillah azakumullah, di dalam menyikapi kondisi yang terjadi saat ini. Mauqif kita di dalam menghadapi fitnah di akhir zaman, terutama fitnah yang menimpa kita hari, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Ya, saya kira cukup karena waktu menunjukkan juga 10:30. Ada pertanyaan dari antum, silakan. Ibu-ibu ada yang bertanya? Pertanyaan di depan saya.
Semoga Allah SWT memberi manfaat bagi kita semuanya dari kajian yang kita kaji. Semoga ini menjadikan kita mendapatkan timbangan amal kebaikan nanti di yaumul qiyamah. Semoga Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kita di Jannatul Firdaus. Ya, sebagaimana Dia kumpulkan kita di dunia hari ini dalam majelis ilmu dan kebaikan. Nah, ada pertanyaan singkat? Betul. Pertanyaan pada saya bersama ini pernah membahas mengenai pajak sosial dan pajak tadi. Karena pasti saya sedang ada program, akhirnya saya mengingat dengan beberapa teman-teman beberapa orang ini memang yang saya dapat sejauh ini kan orang yang memang belajar tentang sunnah. Mereka dari orang-orang yang mungkin awal. Dan kemudian saya sempat mengatakan bahwa memang dikatakan tadi hujan, akhirnya saya sholat di jamaah dan saya pindah sekitar setengah jam untuk mencari keamanan. Dan kemudian dipertanyakan mengapa saya pindah, saya jelaskan mengenai fajar sore dan fajar tadi. Bagaimana yang saya takutkan apabila yang kita dapati ini memang masih mengikuti fajar tadi. Nah. Kemudian katakan demikian, salah satu teman saya ini katakan, aku tidak boleh belajar seperti itu karena kan siapa tahu dari pihak-pihak masjid yang kebetulan saya di daerah pedesaan tertentu tersebut dikatakan terus mereka punya penilaian yang mereka sendiri, jadi kamu nggak bisa mengatakan mereka salah. Ya. Dan saya hanya mengiyakan saja, tapi saya juga tidak. Barakallahu fiikum. Bagaimana? Mengenai penentuan fajar sholat subuh di Indonesia ini, para ahli ilmunya berbeda pandang. Ada yang mengatakan apa yang ditentukan pemerintah itu sudah pas, sesuai dengan ketentuan fajar shadiq. Karena logikanya begini, 4 waktu yang ditentukan pemerintah ini semuanya pas. Kok bisa satu waktunya berpisah? Subuhnya. Itu menunjukkan bahwa sebagian yang berpendapat bahwa fajar shadiq yang ditentukan pemerintah ini tidak jauh daripada ketentuan yang benar. Ya. Ada juga yang berpendapat bahwa terlalu cepat penentuan fajar shadiqnya. Dan yang melakukan ini berpendapat ini pernah melakukan penelitian juga. Tapi yang pertama juga melakukan penelitian di tengah laut. Ya, ada sebagian ustadz kita yang meneliti di laut di daerah Jawa Timur. Dan mereka tentukan kapan munculnya fajar shadiq, apakah bertepatan dengan waktu pemerintah yang ditetapkan saat ini. Dilihat-lihat tidak ada jauhnya dari waktu ditetapkan pemerintah. Pas adzan subuh itu fajar shadiq muncul. Karena menentukan fajar shadiq dan kadhib itu, kalau kadhib terangnya menjulang tinggi. Terangnya itu putih menjulang tinggi. Fajar shadiq dia merah horizontal. Ketika muncul warna merah horizontal itu fajar shadiq. Dan sebagian telah meneliti. Wallahu a'lam, masalah ini masalah ijtihadiyah. Ya, masalah apa? Ijtihadiyah. Kalaupun mereka yang sholatnya tidak menunda waktu qomat, melakukan sholat, insya Allah sholat mereka tidak batal. Ya, tidak batal. Bagi kita yang mau sikap hati-hati dan di masjid itu bisa ditunda qomatnya selama 30 menit atau 25 menit, silakan Anda lakukan. Lagian juga untuk menunggu jamaah. Menunggu apa? Jamaah. Syekh Utsaimin rahimahullah biasanya beliau datang ke masjidnya 30 menit setelah adzan supaya orang-orang terkumpul di masjid. Ya. Yang salah itu adalah imam si muadzin baru adzan langsung qomat. Sedangkan masih ada anak-anak muda yang masih mandi di rumahnya karena pengantin baru misalnya. Ya kan? Mandi junub, mandi apa. Lagi buang hajat. Baik. Kemudian ini ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana cara taubat dan dari harta syubhat? Syukron Ustaz, barakallahu fikum. Harta syubhat ini berarti hartanya tidak jelas.
Kalau Anda melakukan syubhat ini menzalimi orang lain, kembalikan kepada orangnya. Seperti menipu orang, tapi tidak tahu siapa orangnya, Pak Ustaz. Sering menyumbangkan di jalan Allah atas nama orang yang tidak Anda kenal. Bukan atas nama Anda, infakkan harta. Infakkan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena waktu itu saya pernah tanyakan hal ini juga kepada salah seorang ustaz. Saya punya tanah di kampung itu kurang lebih 400 meter. Dulu waktu saya kecil ada pencuri kelapa. Kelapa yang belum, ya kelapa yang masih ada bagian kulit luarnya, bukan kelapa yang sudah bersih. Si pencuri kelapa ini, kelapa tua, dia taruh kelapa itu di pojokan tanah kami itu. Tumbuh kelapa sekarang sudah berbuah di pojok rumah saya itu. Itu kan kelapa hasil curian tuh. Yang tumbuh sekarang udah berbuah. Gimana hukum kelapa ini Pak Ustadz? Biarkan orang lain menikmati kelapa itu sebagai infak bagi pemilik kelapa yang dicuri tadi. Saya katakan semoga pahala orang yang punya kelapa ini terus mengalir. Ya, itu masih hidup nih kelapa di pojokan tanah saya itu. Saya larang adik-adik saya jangan ditumbangkan ini. Mungkin orang yang punya kelapa sudah mati dan dia tidak punya amal andalan kecuali ini. Nah, ini kaitannya dengan tadi. Kalau kita tidak tahu siapa yang punya harta itu, maka sumbangkan atas nama orang yang kita tidak kenal. Ya, disumbangkan kemana? Kemana saja. Dan disumbangkan. Ya, masih ada orang-orang yang butuhkan di luar sana. Dan Anda bertobat dengan tobat nasuha. Dengan syarat yang ditentukan dalam Riyadhus Shalihin oleh Imam Nawawi. Pas diri dari dosa itu, kemudian Anda menyesali, kemudian berniat tidak melakukan lagi karena ini hak orang, tambah yang keempat dihalalkan. Tidak bisa juga dihalalkan, Anda doakan buat orangnya dan masih ada yang Anda pikirkan uang orang-orang itu yang Anda ambil, maka infakkan atas nama orang yang tidak Anda kenal. Kalau tidak bisa sekaligus, bertahap. Bertahap. Kemudian izin Ustaz, jika saat bercanda dengan istri terucap kata cerai, bagaimana bertaubatnya? Ya, jatuh talaknya, tidak ada lagi yang dimain-mainkan. 3 hal yang tidak boleh main-main. Main-mainnya serius, apalagi seriusnya. Nikah, cerai, rujuk. Yang berarti sudah jatuh talak 1. Ya, dan segera rujuk sebelum jatuh masa expired. Selesai masa iddahnya. Kalau selesai masa iddah, maka nikah ulang. Berapa masa iddahnya? Menurut pendapat yang sampai hari ini saya berpegang kepadanya, kalau suatu hari nanti saya temukan dalil yang lebih kuat lagi, saya akan merujuk dari pendapat ini, yaitu 3 quru artinya 3 kali haid. Karena kalau dihitung 3 quru 3 kali haid, masa iddahnya pendek. Karena wanita bisa haid 3 kali dalam 2 bulan. Bisa haid 3 kali dalam 2 bulan. Maka bagi yang bermain-main kata cerai dengan istrinya, segera rujuk. Dan jangan lagi digunakan kata itu. Itu kalimat yang mahal dari seorang laki-laki. Sangat mahal kalimat itu. Kalau antum misalnya bertengkar sama istri, jangan antum keluarkan kata-kata itu. Makanya cerai itu ada di tangan suami. Bukan di tangan istri. Kalau cerai itu disyariatkan di tangan istri, udah 7 kali kita diceraikan sama istri kita. Pokoknya abang dah kasih uang belanja, cerai. Iya. Di saat dia minta cerai itu, dia sebentar lagi nyesal dia tuh. Kenapa? Karena pikiran wanita ini, banyak maaf ibu-ibu, kalau tidak bagus ilmunya, tidak matang ilmunya, wanita itu pikirannya sepanjang ujung rambutnya. Ya. Dia mengatakan, Ustaz, kalau begitu nikah dengan istri yang panjang rambut sekali, kalau bukan begitu, itu hanya kata kiasan. Karena memang secara ilmu penelitian maupun secara dalil, wanita itu memang pikirannya pendek. Tapi kalau dia berilmu, dialah matahari yang menutupi cahaya bulan. Itu seperti dikatakan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan kepada Abu Darda. Namun ketika dia, ya pas-pasan istri kita ilmunya segitu-gitu aja, dan selalu dia minta cerai, jangan antum kabulkan. Kenapa?
sebentar lagi antum diamin, dia akan nyesal dengan ucapan itu. Tapi ngomel terus Pak Ustaz, tahan saya. Antum pergi bawa pakaian tidur di masjid. Udah selesai. Besok antum akan ditelepon. Masakan udah matang nih. Ya. Karena dia memang begitu wanita. Kita jangan terlalu baperan juga sama istri kita. Istri macam apa kamu nih? Minta cerai terus. Sudah saya ceraikan kamu. Ternyata udah jatuh talak 3 kali. Mau kembali nggak bisa. Sedangkan dia adalah pujaan hatinya. Ini berbahaya. Ya. Jangan main-main dengan cerai. Kalau mau marah, marah aja. Marah yang tentunya marah yang ada akhlaknya di situ. Ada didikannya buat istri. Yang tidak sanggup kita dengarkan ceramah dia yang begitu pedas itu pindah tempat. Karena istri kita kalau sudah ceramah sakit. Ya. Dia harus memberi nasihat kepada kita 10. 10 dari nasihatnya harus kita terima 9. Ya kan? Antum kasih dia nasihat 10, dia diterimanya 1. Itu pun kalau dia terima. Dia putar-putar dulu tuh. Ya, dia putar-putar dulu baru dia terima 1 itu. Maka untuk mendapatkan agar dia menerima 9 nasihat kita, kasih 90 nasihat. Bismillah, saya bertanya, sejauh mana tanggung jawab menantu perempuan terhadap mertua dan adik ipar? Terhadap ibu mertua yang sakit, tidak berkeberatan untuk mengurusnya. Tapi di sisi lain, ana marah terhadap adik ipar laki-laki yang selalu merongrong ibu mertua dan selalu dituruti oleh ibu mertua. Jadi bagaimana saya harus bersikap menghadapi ini? Syukran. Ya, nasihati dengan baik. Dan adik ipar laki-laki ya seharusnya tidak boleh tinggal bersama anti. Karena alhamu al-maut. Ipar itu adalah kematian. Berbahaya memang itu. Ya. Kalaupun tidak jatuh dalam perzinahan membuat kita kesal juga. Ya. Atau dia melihat terus apa yang tidak boleh dilihat dari anti. Kita jauhi. Kalau sudah balik, dijauhi. Kalau belum balik, maka harus sudah jaga jarak. Umur 10 tahun, dengan saudara kandung saja kita harus pisah tempat tidur. Apalagi yang bukan saudara kandung. Yang sudah umur belasan tahun. Dan ini juga dihati-hatikan. Karena Nabi mengatakan, alhamu al-maut. Nah, sikap bagaimana? Sampai kapan sikap kita kepada mertua? Apa tanggung jawab? Tanggung jawab Anda sebenarnya bersikap baik kepada suami. Dan Anda tidak wajib mengurus adik-adiknya suami. Tidak wajib. Tapi berbuat baik kepada mereka sesuai dengan batasan yang Allah batasi agar suami semakin cinta kepada Anda. Ini juga bagus. Ini bagus. Tapi kalau sampai memudorotkan Anda, maka Anda tidak punya kewajiban untuk mengurus adik-adik ipar itu atau kakak ipar itu. Ya. Anda berkewajiban taat kepada suami. Dan suami jangan membebankan istri dengan sesuatu yang jika dibebankan kepadanya malah akan membuat rumah tangga kita rusak. Kasihan istri kita itu datang dari rumah orang tuanya dengan harapan dia mendapatkan sesuatu minimal di bawah apa yang dia dapatkan dari rumah orang tuanya. Lalu dia datang ke rumah kita, dia jadi pembantu. Seharusnya dia jadi apa? Ratu di rumah kita. Ya. Kalau dia berbuat baik kepada ibu bapak kita, maka itu adalah wanita terbaik yang kita dapatkan. Kalaupun dia tidak sanggup, dia katakan sebenarnya saya tidak benci, tapi saya tidak sanggup. Maka pahami aja, dia memang tidak sanggup. Beda halnya kalau dia benci, ini masalah. Dia benci sama orang tua kita, baru masalah. Nasihati dia bahwa orang tua kita itu tidak boleh dibenci. Tidak boleh apa? Benci. Ya. Kalaupun tidak sanggup dia lakukan itu, maka kita sebagai suami pahami saja bahwa dia memang memiliki keterbatasan kemampuan. Coba antum perhatikan istri antum di rumah. Tidak ada orang yang dia urus kecuali kita dan anak kita. Itu udah luar biasa capeknya. Luar biasa letihnya. Ya. Dan ini pengalaman pribadi kami. Suatu waktu saya pulang kajian, istri marah-marah.
Pulang kajian dimarahi Ustadz lagi gitu. Oh dia capek nih. Betul dia capek. Capek ngurus seharian. Nanti waktu itu juga baru melahirkan anak kedua. Udah kamu besok duduk diam nonton saja, saya kerjain semua rumah. Dari pagi sampai sore. Satu tidak bisa saya kerjakan. Nyusuin anak. Mandi anak saya lakukan juga. Cuci pakaian, cuci ini. Nah, kita belum punya mesin cuci waktu itu. Cuci piring, masak juga. Saya masak. Pokoknya saya ulek semua sambalnya. Sorenya ba'da maghrib demam saya pergi ke rumah sakit. Pergi ke dokter. Kenapa tidak sanggup saya kerjakan semua itu? Setelah itu baru kita sadar. Kalau istri kita marah biarkan saja dia ceramah. Ceramah aja terus. Karena memang dia lagi capek. Itu aja capek dia. Bagaimana dia urus tambahan daripada kewajiban dia. Maka kalau dia tidak sanggup mengurus tambahan maka pahami saja. Memang dia udah capek dengan tugasnya. Jelas. Sampai sini jelas? Ibu-ibu juga yang tadi bertanya, semoga Allah berikan kebaikan buat ibu yang menambah kebaikannya terhadap ibu mertuanya dan juga adik ipar yang mungkin yang masih kecil, tapi adik iparnya tetap harus dinasihati, kasih tahu suami, nasihati adik ipar. Nasihati dengan baik. Kalau dia tidak bisa juga nasihati dengan baik, maka ambil sikap. Entah tidak diberikan perhatian supaya dia baik gitu, namanya boikot gitu. Tapi boikotnya tidak memudaratkannya. Bisa dikurangi uang belanjanya, ini dan itunya dan seterusnya. Saya kira cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.